Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Vishipa. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi bab 1, yaitu tentang besaran dan satuan. Buat kalian yang belum sempat nonton pembahasan nomor 1 sampai 5 dan juga mau file soal dan pembahasannya, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan dari soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 4 pernyataan, tapi kita lanjut ke soal dulu. Pernyataan yang sesuai dengan satuan baku. Oke, ingat satuan baku itu adalah satuan yang sifatnya tetap dan sudah memiliki standar tertentu. Jadi, kalau diukur sama orang yang berbeda-beda, itu hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita cek 4 pernyataan di atas. Pertama, mudah ditiru. Ini betul ya, karena satuan baku itu harus mudah ditiru sehingga bisa diduplikasi oleh siapapun. Kemudian pernyataan kedua, menghasilkan nilai yang sama meskipun diukur oleh orang yang berbeda. Ini juga betul. Poin ketiga, menghasilkan nilai yang berbeda meskipun diukur oleh orang yang sama. Ini tidak termasuk ya, karena yang ini adalah ciri dari satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Kemudian pernyataan keempat, tidak mudah berubah sesuai keadaan. Yang ini juga betul. Karena satuan baku itu sifatnya tetap dan tidak mudah berubah. Nah, jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Alias yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang merupakan satuan baku adalah, kita cek satu-satu, yang A, hasta, ini bukan. Yang B, depa, bukan. Yang C, kaki, nah ini jawabannya. Karena kaki itu kalau dalam bahasa Inggris kan feet ya. Dan ini merupakan satuan baku. Kemudian kita cek yang D, langkah, itu bukan satuan baku, dan E, jengkal juga bukan satuan baku. Nah, yang lainnya ini termasuk ke dalam satuan yang tidak baku. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Tapi untuk nomor 8 ini, kita perlu space yang lebih besar, jadi kita pindah dulu ke halaman lain ya. Oke, nomor 8. Besaran yang dimensinya M, L pangkat min 1, T pangkat min 2 adalah, untuk mendapatkan dimensi, kita harus berangkat dari rumusnya dulu, kemudian kita tentukan satuannya, baru bisa kita dapatkan dimensinya. Oke, kita mulai dari pilihan yang A, yaitu gaya. Gaya itu lambangnya adalah F. Berdasarkan hukum Newton, gaya itu bisa dirumuskan sebagai F sama dengan M dikali A. M-nya itu adalah massa dan memiliki satuan kilogram, sedangkan A adalah percepatan yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Berarti untuk dimensinya, kilogram itu kan satuan dari massa. Dimensinya adalah M besar, kemudian dikali. Ini M kecil adalah meter, dimensinya adalah L, per S itu sekon, dimensinya adalah T besar. Karena di sini pangkat 2, maka di sini juga harus pangkat 2. Dan ini bisa juga kita tulis sebagai M, L, T pangkat negatif 2. Jadi kalau tadinya per, ketika kita tulis ulang, maka pangkatnya jadi negatif. Nah, pilihan A ini tidak sesuai dengan soal. Berarti yang A ini bukan jawabannya. Kita lanjut analisis pilihan yang B, yaitu tekanan. Tekanan itu memiliki lambang P. Rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A. F-nya itu adalah gaya, A-nya itu adalah luas penampang. Nah, karena tadi kita sudah menganalisis gaya,
Jadi kita udah dapet nih dimensi sama satuannya untuk gaya. Kita tulis dulu satuannya, kilogram meter per sekon kuadrat. Dan karena di rumusnya dibagi A, maka kita bagi dengan satuan A, luas penampang itu meter persegi. Nah, satuannya ini bisa kita sederhanakan menjadi kilogram per meter sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa susun dimensinya. Kilogram itu berarti dimensinya adalah M besar per M di sini adalah meter. Berarti dimensinya adalah L. Kemudian S di sini adalah sekon. Berarti dimensinya T. Karena di satuannya pangkat 2, di sini juga pangkat 2. Berarti ini bisa kita tulis lagi menjadi M L pangkat min 1. Karena di sini L aja ya. Kalau L aja berarti ini pangkat 1. Naik ke atas jadi negatif pangkatnya. Kemudian T pangkat min 2. Nah, ternyata dimensinya ini sama persis dengan dimensi yang ada di soal. Berarti jawabannya adalah yang B, tekanan. Tapi untuk memastikan lagi, kita coba cek juga pilihan C, D, dan E. Oke, di pilihan C kita punya energi. Tapi karena energi itu banyak macamnya, kita ambil salah satu aja yang paling gampang, yaitu energi potensial. Di mana energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H. Dengan M-nya adalah massa, jadi satuannya adalah kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi dimensinya adalah kilogram itu M, meter kuadrat berarti jadi L kuadrat, per second kuadrat berarti T kuadrat. Atau kalau mau kita sederhanakan lagi, ini jadi M L kuadrat T pangkat min 2. Nah, pilihan C berbeda dengan yang ada di soal, berarti C salah. Kemudian kita cek pilihan D. D itu besarannya adalah momentum, di mana momentum itu punya lambang P kecil, dan rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. M itu massa, sehingga dia punya satuannya adalah kilogram. Kemudian V adalah kecepatan, jadi satuannya adalah meter per sekon. Berarti dimensinya adalah M, L, per T. Atau kalau kita tulis ulang menjadi M, L, T pangkat min 1. Dan ini juga tidak sesuai dengan soal. Berarti pilihan D juga salah. Terakhir, kita punya besaran usaha. Kita analisis juga. Usaha lambangnya adalah W. Dan rumusnya adalah F dikali S. F itu gaya, berarti satuannya sama seperti ini di pilihan A, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian dikali S, S itu jarak, satuannya adalah meter, berarti di sini dikali meter. Sehingga satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan dimensinya adalah M, L kuadrat per T kuadrat. Atau kalau kita tulis ulang menjadi M, L kuadrat T pangkat min 2. Dan ini lagi-lagi tidak sesuai dengan soal. Jadi pilihan E juga salah. Sehingga nomor 8 udah kita pastikan jawaban yang paling benar adalah pilihan B, yaitu tekanan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kita balik lagi ke file yang tadi. Nomor 9, debit air adalah volume per satuan waktu. Dimensi debit adalah
yang ditanyakan dimensinya lagi. Kita nggak tahu rumusnya apa, tapi di kalimat pertama kita bisa bikin rumusnya. Debit air adalah volume per satuan waktu. Berarti debit ini bisa kita tulis sebagai volume V per satuan waktu. Waktu itu adalah T. Kemudian sekarang kita tentukan satuannya, sama seperti di nomor 8 tadi. Untuk menentukan satuan, kita lihat di sini kita punya volume, di mana volume itu satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3 per T itu waktu, berarti satuannya sekon. Sehingga untuk dimensinya, dimensi dari meter kubik berarti L pangkat 3 per sekon itu dimensinya T. Berarti ini kalau kita tulis ulang jadi L pangkat 3 T pangkat min 1. Dan jawabannya ada di pilihan yang B. Aku kira cukup ya untuk nomor 9. Kalau masih ada yang bingung silakan diulang lagi pembahasannya. Boleh dari nomor 9 atau kalau mau lebih jelas kalian bisa mulai dari nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Energi kinetik dinyatakan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dimensi energi kinetik adalah, oke, di sini kita udah dikasih rumusnya. Kalau kita punya konstanta di rumusnya, ini tidak perlu dicari dimensinya karena memang tidak ada. Jadi kita abaikan dulu. Kemudian sekarang kita cek ini M. M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Tapi karena di rumusnya kuadrat, maka di sini juga harus kuadrat. Berarti satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga dimensinya bisa kita tulis menjadi M L kuadrat per T kuadrat alias M L kuadrat T pangkat min 2. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 10 adalah pilihan C. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu kalian dalam belajar fisika. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.